Dan akhirnya, penjaga perlintasan pun menghubungi masinis KA Brantas melalui sambungan radio. Sebenarnya langkah tersebut sudah dinilai cukup tepat, dan masinis KA Brantas pun sudah mulai melakukan pengereman. Namun, dikarenakan jarak yang sudah dekat, rangkaian KA Brantas pun tidak berhasil berhenti, dan tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya. Beberapa waktu lalu, jagat media dihebohkan dengan sebuah peristiwa luar biasa hebat yang terjadi di Semarang. Lebih tepatnya di Jalan Madukoro, yaitu di JPL 6. Peristiwa tersebut adalah tabrakan hebat yang terjadi antara rangkaian kereta KA 112 Brantas yang menabrak truk trailer yang kebetulan mogok di tengah relnya. Berbagai video beredar di media sosial yang memperlihatkan betapa besarnya ledakan yang terjadi sesaat setelah KA 112 Brantas menabrak truk trailer tersebut. Dan di video kali ini, kita akan menceritakan tentang kronologi dan fakta dari kejadian tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. KA 112 Brantas merupakan KA campuran eksekutif ekonomi yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen hingga ke stasiun Blitar. Dan pada pukul 18.30, rangkaian KA 112 Brantas diberangkatkan dari stasiun Pekalongan dan ditarik oleh lokomotif CC 2017711 Dipo Induk Sidotopo. Kereta tersebut dijadwalkan akan sampai di stasiun Semarang Tawang pada pukul 19.39. Pada awalnya, perjalanan kereta berjalan sangat lancar, sampai akhirnya kereta tersebut melintas langsung di stasiun Jerakah. Pada pukul 19.32, rangkaian KA Brantas yang menuju stasiun Semarang Poncol melewati JPL 6 yang terletak di Jalan Madukoro. Dan pada saat yang bersamaan, terdapat truk trailer yang akan melintas di JPL tersebut. Namun, kemalangan ini berawal di sini. Truk trailer yang tadinya melintasi JPL ini tiba-tiba mogok dan berhenti di tengah lintasan. Beberapa kesaksian mengatakan truk ini menerobos palang pintu yang sudah tertutup. Namun, berdasarkan video CCTV yang kami dapatkan, sebenarnya truk ini melintas di JPL tersebut sesaat sebelum palang pintunya menutup. Ada dua versi yang mengatakan kenapa truk tersebut bisa berhenti di tengah lintasan. Ada yang mengatakan mesin truk tersebut tiba-tiba mati sesaat setelah melewati rel perlintasan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa truk tersebut tersangkut di rel. Dan sayangnya, sesaat setelah truk tersebut berhenti di tengah perlintasan, sirine palang pintu pun berbunyi, tanda akan ada kereta yang akan melintas. Supir truk yang mengetahui hal tersebut akhirnya meminta pertolongan kepada petugas penjaga perlintasan untuk dapat menghubungi masinis KA Brantas yang sesaat lagi akan melintasi perlintasan tersebut. Dan akhirnya, penjaga perlintasan pun menghubungi masinis KA Brantas melalui sambungan radio. Sebenarnya langkah tersebut sudah dinilai cukup tepat, dan masinis KA Brantas pun sudah mulai melakukan pengereman. Namun, dikarenakan jarak yang sudah dekat, rangkaian KA Brantas pun tidak berhasil berhenti, dan tabrakan pun tak bisa dihindarkan.
Lokomotif CC2017711 Dipo Induk Sutopo akhirnya menghantam truk trailer yang ada di depannya hingga terjadi ledakan besar. Kepala truk trailer sampai meledak dan terseret hingga ke dalam rangka jembatan sebelum akhirnya berhenti. Dan lokomotif CC2017711 pun mengalami kerusakan akibat hantaman dan kebakaran yang terjadi setelahnya. KA Brantas pun terhenti, dengan lokomotif yang sudah anjlok dan sudah menabrak truk trailer hingga meledak. Akibat kejadian tersebut, jalur lintas utara pun sempat lumpuh sementara. Namun, setelah proses evakuasi bangkai truk dan lintasan dibersihkan, lintas utara kembali bisa digunakan namun dengan kecepatan terbatas di TKP tersebut. Dan KA Brantas pun kembali melanjutkan perjalanan setelah ditarik mundur ke stasiun Jerakah dan melakukan pergantian lokomotif. Kapolresta Semarang, Kombes Irwan Anwar, menjelaskan dugaan terkait pemicu kecelakaan tersebut. Beliau menyebutkan bahwa truk trailer tersebut mogok sesaat sebelum KA Brantas melintasi perlintasan tersebut. Mengetahui bahwa truknya sedang mogok di perlintasan kereta api, akhirnya supir truk tersebut meminta pertolongan kepada petugas jaga yang sedang ada di lokasi. Namun, tidak banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan tersebut, dikarenakan rangkaian KA Brantas sudah berada cukup dekat dengan perlintasan, dan tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Akibat kejadian ini, sejumlah perjalanan kereta pun terdampak. Tercatat ada 9 perjalanan kereta yang tertahan. Adapun kereta yang mengalami keterlambatan yakni adalah KA 112 Brantas sebanyak 87 menit, KA 178 Kamandaka selama 66 menit, KA 199F Kaligung selama 80 menit, KA 111 Brantas sebanyak 26 menit, KA 129 Gumarang sebanyak 59 menit, KA 220 Kertajaya sebanyak 27 menit, KA 20F Argo Merbabu sebanyak 47 menit, KA 160 Joglo Sumarkerto sebanyak 14 menit, dan KA 58 Brawijaya sebanyak 6 menit. Dan di hari yang sama, PLH kereta api pun tidak hanya terjadi di wilayah Semarang. PLH juga terjadi di wilayah Lampung, yaitu KA Kuala Stabas yang menabrak truk bermuatan tebu. Diduga penyebab tabrakan ini pun sama, yaitu truk mengalami mati mesin sesaat setelah mereka melewati perlintasan kereta api. Peristiwa luar biasa hebat juga terjadi di Divre 1 Sumatera Utara. PLH terjadi yaitu tabrakan antara KA Sribilah dengan sebuah mobil yang juga sedang melewati perlintasan kereta api. Kepala KAI Daob 4 Semarang, Wisnu Pramudio, menjelaskan kondisi masinis KA 112 Brantas. Masinis serta asisten masinis KA Brantas selamat. Tidak ada korban jiwa yang diakibatkan oleh insiden ini. Namun, satu penumpang mengalami luka-luka dikarenakan saat kejadian tersebut, penumpang itu memutuskan untuk terjun ke kali. Oke teman-teman, itu tadi cerita kita tentang kronologi serta fakta-fakta dari kecelakaan kereta KA Brantas yang menabrak truk trailer di Semarang. Semoga kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Kejadian ini hendaknya kita jadikan pembelajaran untuk selalu berhati-hati ketika akan melintasi perlintasan kereta. Jika memang sirine perlintasan sudah berbunyi, walaupun palang pintu belum menutup dengan sempurna, tidak ada salahnya kita berhenti demi keselamatan banyak orang. Bagi kalian yang mengetahui sisi lain dari tragedi ini yang belum sempat gue ceritakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan gue upload di channel ini. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang cerita apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.